Saat dunia terus berbicara tentang perdamaian, di Tanah Gaza suara ledakan dan jeritan masih menjadi kenyataan. Di balik kabar-kabar resmi, ada kisah nyata tentang penderitaan tentang kemanusiaan yang diuji. Hari ini, South Sulawesi News 25 mengajak Anda menyimak lebih dalam bukan hanya soal konflik, tapi tentang nurani yang dipertaruhkan. Dunia bertanya, apakah Israel masih pantas mengklaim hak membela diri ketika 77% wilayah Gaza kini telah dikuasainya? Serangan udara berubah menjadi serangan darat dan Gaza makin terjepit. Dunia tak tinggal diam. Sebuah gelombang perlawanan global kini mengarah langsung ke Gaza, tak dengan senjata, melainkan dengan langkah kaki dan suara hati. Sebuah gerakan besar bertajuk Long March to Gaza menggema luas di media sosial dan dunia nyata. Gerakan ini lahir dari kepedulian mendalam terhadap kondisi Gaza yang terus diserang dan diblokade. Ribuan orang dari lebih dari 32 negara bersiap menembus batas, berjalan kaki dari Mesir menuju perbatasan Gaza. Mereka tidak membawa peluru, mereka membawa harapan bahwa blokade bisa diakhiri dan bantuan kemanusiaan bisa masuk. Namun apakah ini cukup untuk menghentikan kejahatan perang yang terus terjadi? Al Jazeera mencatat korban terus berjatuhan setiap hari. Seolah nyawa warga Gaza hanyalah angka bagi dunia. Meski protes terjadi di Eropa dan beberapa negara seperti Inggris, Prancis, hingga Kanada mengecam Israel, tapi sanksi yang dijatuhkan masih minim. Israel pun tetap menggempur tanpa henti. Sebagai bagian dari tekanan dunia, lebih dari 823 profesional hukum di Inggris, termasuk 11 mantan hakim, telah menandatangani surat terbuka. Mereka menuntut pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi nyata, termasuk keuangan dan imigrasi, kepada pejabat sipil dan militer Israel yang diduga terlibat dalam kejahatan perang. Mereka bahkan mendesak Inggris meninjau ulang hubungan dagang dengan Israel dan menjalankan kewajiban internasional terkait surat perintah ICC terhadap pelaku genosida. Namun Israel, lewat pernyataan terang-terangan pejabatnya saat pawai Hari Yerusalem, justru menunjukkan wajah lain. Salah satu menteri menyatakan, musuh kita hanya pantas diberi peluru di kepala. Kalimat itu mengguncang dunia. Ini bukan sekadar pelanggaran konvensi internasional. Ini adalah ujaran genosida yang dibungkus ideologi kebencian tanpa malu. Statuta Roma mengategorikan hasutan untuk genosida sebagai kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan. Kecaman pun datang dari berbagai negara, termasuk Afrika Selatan, Spanyol, dan Irlandia. Mereka mendorong isolasi diplomatik dan embargo senjata terhadap Israel. Dunia tak boleh diam ketika seorang menteri menyerukan agar warga sipil kelaparan ditembak di kepala. Ini bukan lagi perang, tapi ideologi genosida yang dipertontonkan secara terbuka. Kini, lebih dari 10. Neulu orang dari 32 negara siap berjalan menuju Gaza. Mereka membawa pesan kuat, rakyat Gaza tidak sendiri. Mereka tidak membawa senjata, mereka membawa nurani. Di sisi lain, kita saksikan bagaimana seorang pejabat Israel secara terang menyerukan kematian bagi rakyat sipil. Ini bukan konflik biasa, ini adalah ujian moral global. Ribuan langkah kini diarahkan menuju Gaza, bukan dengan senjata, tapi dengan harapan. Sementara dunia diam, mereka bergerak. Ini bukan hanya tentang Palestina. Ini tentang kita semua. Apakah kita akan terus menjadi penonton, atau akhirnya memilih berdiri di sisi kemanusiaan? Dari Gaza untuk dunia, dari nurani untuk keadilan. South Sulawesi News 25 menyuarakan yang dibungkam.